Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kuliah keperawatan gratis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem yang penting. Salah satu yang paling penting di tubuh kita yaitu sistem kardiovaskuler. Eh, Sebetulnya tidak cukup kalau hanya satu perkuliahan untuk membahas seluruh sistem kardiovaskuler, tapi coba kita mampatkan. Maka judulnya adalah review saja, review anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Nah, apa sih sistem kardiovaskuler itu? Terdiri dari dua kata, terbentuk dari dua kata. Yang pertama kardio, artinya jantung, dan vaskuler atau pembuluh darah. Nah, sistem kardiovaskuler merupakan seperangkat organ sirkulasi darah atau aliran darah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Seringkali disebutkan sebagai pompa, yaitu jantung, isi darahnya, dan pipa, yaitu pembuluh darahnya. Nah, jadi ada tiga komponen, yaitu pompa, pipa, dan isi. Pompanya jantung, pipanya pembuluh darah, dan isinya adalah darahnya sendiri. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, jadi kan kita makan nih, makan kemudian dicerna, kemudian hasil dari pencernaan itu, nutrisi-nutrisi itu akan diangkut oleh darah. Diangkut kemana? Ya ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Di dalam sel nanti akan berlangsung proses metabolisme, yaitu ya gampangnya mencerna juga sih, mencerna nutrisi, kemudian untuk menghasilkan energi. Jadi energi yang atau tenaga yang kita punya untuk beraktivitas sehari-hari itu adalah hasil dari proses metabolisme. Demikian juga oksigen yang dihirup dari udara kemudian diolah, diserap oleh sistem pernapasan. Nah, nanti oksigennya akan juga diambil oleh darah untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh menjadi salah satu bahan dalam metabolisme juga. Jadi nutrisi dan oksigen memungkinkan untuk terjadinya metabolisme. Nah, sistem kardiovaskuler sendiri memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Misalnya kita sedang beraktivitas berat, seperti bekerja, kemudian berolahraga, aliran darah lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung sendiri dan otak. Kenapa? Karena terutama otak, dia harus dapat suplai yang banyak karena merupakan pusat dari seluruh fungsi tubuh. Jadi aliran darah akan difokuskan ke situ, juga ke jantung sendiri supaya masih mampu untuk memompa darah, memenuhi kebutuhan organ-organ vital. Baru setelah organ-organ vital kebutuhan darahnya terpenuhi, darah akan disuplai ke seluruh tubuh yang lain. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang anatomi jantung. Anatomi itu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dari jantung. Jadi jantung manusia itu berbentuk seperti kerucut atau piramida terbalik. Nah, jadi kayak topi ulang tahun itu bentuknya kerucut dengan apex berada di bawah. Apex itu puncak. Jadi karena bentuknya kerucut yang terbalik, jadi puncaknya ada di bawah. Di mana puncaknya? Yaitu ada di sebelah anterior inferior ICS5. Di mana itu? Yaitu anterior itu artinya depan, inferior itu
artinya bawah. ICS itu intercostal space atau ruang antar tulang rusuk nomor 5. Jadi kan kita punya 12 tulang rusuk. Nah, berarti ada 11 intercosta. Apex dari jantung itu ada di intercostalis ke-5. Nah, ini ada di dada sebelah kiri. Jadi jantung manusia itu, sebagian besar manusia jantungnya ada di tengah rongga dada, sedikit geser ke kiri. Nah, ada sebagian kecil manusia yang di sebelah kanan, tapi rata-rata ada di kiri. Kemudian itu apexnya, sedangkan basisnya atau dasarnya itu ada di atas, ada di superior posterior C2. Jadi ada di superior itu atas, posterior itu belakang. Jadi di kosta nomor 2. C itu menandakan kosta atau tulang rusuk. Jadi basis dari jantung ada di bagian atas belakang dari kosta atau tulang rusuk nomor 2. Sama di sebelah kiri juga. Pada basis jantung terdapat aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah terbesar di tubuh kita. Jadi pembuluh darah yang keluar dari ventrikel atau bilik kiri jantung itu aorta. Nanti dia pembuluh darah pertama yang keluar dari jantung mengarah ke seluruh tubuh. Kemudian ada nadi paru atau arteri pulmonalis. Ini menyuplai darah untuk paru-paru. Nanti kita bahas ada sistem aliran darah sistemik atau seluruh tubuh dan ada sistem aliran darah paru atau pulmonal. Kemudian pembuluh balik atas dan bawah. Nah, ini ada muara, pembuluh akhir darah dari seluruh tubuh untuk masuk ke jantung, namanya vena cava, atau di bahasa Indonesia kan jadi pembuluh balik. Ada vena cava superior atau pembuluh balik atas, ada vena cava inferior atau pembuluh balik bawah. Dan ada juga pembuluh balik paru atau vena pulmonalis. Jadi karena jantung adalah pompa, dia tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian menerima darah juga dari seluruh tubuh. Kalau dari jantung ke seluruh tubuh itu pembuluh darahnya namanya arteri, atau bahasa Indonesianya nadi. Cirinya adalah dia punya denyut, jadi seirama dengan denyut jantung. Sedangkan kalau yang kembali ke jantung dari seluruh tubuh namanya pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Dia tidak berdenyut, jadi yang gampang itu biasanya ada di telapak kaki maupun di telapak tangan bagian belakang, ataupun di tangan yang biasanya aktivitasnya cukup berat. Jadi pembuluh darah yang menonjol dan kadang terlihat berwarna biru itu adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Baik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di rongga dada atau cavum thorax. Cavum itu rongga, thorax itu dada. Sebelah kiri yang terlindung oleh koste atau rusuk, tepatnya pada mediastinum. Jadi di antara kedua paru itu ada, di tengahnya ada rongga yang namanya mediastinum, di situ ada jantung. Kemudian untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa dua jari di bawah papila mame. Nah, di apex jantung sendiri letaknya di ICS 5 tadi ya. Nah, ini pada orang dewasa normal letaknya ada di dua jari di bawah papila mame atau puting susu sebelah kiri. Nah, di situ letak di mana denyut jantung terasa paling kuat. Atau dalam istilah medisnya disebut sebagai ictus cordis. Nah, kemudian massa jantung pada orang dewasa adalah sekitar 250 sampai 350 gram.
Kemudian jantung punya batas-batas dengan organ sekitarnya, seperti dinding depan itu berhubungan dengan sternum atau tulang dada, dan cartilago costalis atau tulang rawan rusuk setinggi kosta 3 sampai 4. Jadi bagian depannya jantung itu enggak semuanya nempel atau deket banget sama dinding dada bagian depan, namun hanya di kosta 3 sampai 4 atau tulang rusuk nomor 3 sampai 4. Ngitungnya dari atas ya. Kemudian untuk yang dinding samping itu berhubungan dengan paru dan facies mediastinalis. Facies mediastinalis itu maksudnya ini selaput yang membatasi mediastinum. Kemudian bagian atas itu torakal 4 berhubungan dengan aorta tentu saja, arteri pulmonalis. Nah, ini ada bronkus. Jadi mepet juga sama bronkus dextra sama bronkus sinistra. Seperti yang sudah kita bahas di sistem pernapasan. Jadi kalau ada apa-apa sama jantung, misalkan jantungnya membesar, maka dia akan menekan saluran napas, terutama di bronkus, sehingga menyebabkan penyempitan yang dapat mengganggu pernapasan. Untuk jantung bagian belakang itu berbatasan dengan mediastinum posterior, esofagus atau kerongkongan jalan makanan itu, kemudian aorta descendens, kemudian vena azygos, dan kolumna vertebrae thoracalis. Nah, ini berbatasan sama tulang belakang, vertebrae itu tulang belakang yang bagian dada atau di punggung. Untuk jantung bagian bawah itu berhubungan dengan diafragma. Diafragma itu selaput yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Kita lanjutkan. Jantung itu difiksasi atau dijaga untuk tidak bergerak pada tempatnya dengan disokong oleh paru yang pertama. Jadi nahan jantung dari samping. Kemudian diafragma itu nahan jantung dari bawah. Kemudian juga dijaga juga oleh pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung. Ini juga bisa sebagai penyokong untuk memfiksasi jantung. Kemudian jantung bisa berubah posisinya walaupun tidak banyak. Itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Jadi pada lansia atau usia lanjut itu organ-organ di dalam rongga dada termasuk jantung sedikit turun. Kemudian bentuk rongga dada, misalnya seperti yang kita bahas kemarin, seperti pada orang-orang dengan bentuk dada funnel chest. Nah, itu ada desakan dari depan. Kemudian barrel chest misalnya. Nah, itu bisa saja merubah posisi dari jantung. Termasuk juga akibat penyakit-penyakit menahun seperti asma dan tuberkulosis, batas jantung bisa menurun sehingga ini biasanya pada dada yang berbentuk melebar dan membulat. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh letak diafragma. Nah, ini diafragma, ada selaput batas rongga dada dan rongga perut namanya diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma ke atas, akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. Apa yang menyebabkan diafragma terdorong ke atas? Ya, berarti ada peningkatan tekanan dari bawah atau dari perutnya. Misalnya ada pembesaran organ-organ perut seperti pembesaran hati atau liver. Kemudian misalnya ada tumor, itu juga bisa mendesak diafragma ke atas sehingga bisa mempengaruhi posisi dari jantung. Nah, kurang lebih seperti ini
Untuk gambaran dari jantung, dada, dan paru. Di bawah ada apex, kemudian di atas ada basis, kemudian dilindungi atau disokong sebelah kanan dan kiri oleh paru-paru, di sebelah bawah oleh diafragma, dan di sebelah atas seolah-olah digantung oleh pembuluh darah besar. Sini ada aorta, ada arteri pulmonal dan vena pulmonal. Ini arteri pulmonal, ini vena cava. Kemudian di sebelah depan ada tulang-tulang rusuk. Sini ada tulang dada atau sternum. Kemudian posisi jantung juga bisa dipengaruhi oleh perubahan posisi tubuh. Jadi misalkan posisi saat berdiri dibandingkan dengan posisi berbaring telentang, itu akan sedikit berubah posisi jantung. Yang awalnya gantung, kemudian sedikit condong ke belakang. Demikian juga kalau tengkurap akan sedikit condong ke depan dan menyesuaikan dengan posisi tubuh. Kita lanjutkan, kita bahas tentang otot jantung. Jadi seperti yang sudah kita pelajari saat sekolah, itu ada 3 macam otot di tubuh manusia. Secara garis besar ada otot rangka, ada otot polos, dan otot jantung. Nah, otot jantung punya ciri khas bentuknya seperti otot rangka, namun punya banyak inti, dan tapi sifatnya seperti otot polos. Jadi otot yang bisa dikatakan paling kuat dan paling tahan lama kerjanya di tubuh manusia ya otot jantung. Jadi kekuatannya seperti kekuatan otot rangka, kemudian tapi mampu bekerja terus-menerus dan cepat. Terus-menerus seperti otot polos, tapi juga bisa kerja cepat. Kalau otot polos kan kerjanya lambat, walaupun bisa terus-menerus juga. Nah, untuk pembagian dari lapisan-lapisan otot jantung itu, dari luar itu namanya ada lapisan perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung. Jadi merupakan bentuknya kayak kantong gitu, kantong pembungkus jantung. Terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan fibrosa dan lapisan serosa. Fibrosa yang luar, serosa yang dalam. Nah, jadi kayak ada bungkus plastiknya gitu si jantung ini. Perikardium serosa terdiri dari lapisan parietal dan visceral. Nah, perikardium serosa ini parietal itu artinya lapisan luar, visceral itu lapisan yang dalam. Jadi kemudian di antara kedua perikardium parietal dan visceral ini terdapat rongga atau kavum perikardium. Fungsinya apa? Di dalamnya itu berisi lendir yang berfungsi sebagai pelicin untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Jadi seperti halnya piston mungkin ya pada mesin, itu kan gerak terus. Nah, pergerakannya ini supaya tidak aus kalau di mesin, kalau di jantung ya supaya pemilik jantungnya tidak merasa nyeri saat jantungnya bergerak, maka harus ada pelumas. Nah, kalau nggak ada pelumasnya, gesekan-gesekan itu akan menimbulkan rasa nyeri sehingga harus diberikan pelicin. Nah, pelicin ini terdapat di antara 2 lapisan perikardium serosa, yaitu perikardium parietal dan visceral. Kita masuk ke bagian tengah, namanya miokardium. Miokardium ini adalah lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Nah, mungkin ada yang pernah dengar tentang arteri koroner atau penyakit jantung koroner. Nah,
Arteri koroner ini adalah pembuluh nadi yang menyuplai otot jantung. Jadi jantung sendiri kan fungsinya pompa darah. Nah, otot jantung sendiri juga butuh darah. Nah, jadi kan sel-sel di otot jantung ini juga melakukan metabolisme. Dari mana nutrisi sama oksigennya? Ya, ini disuplai oleh arteri koronaria atau arteri koroner. Nah, lebih spesifiknya yang dapat suplai itu adalah miokardium atau otot jantung bagian tengah. Untuk miokardium sendiri bisa dibagi berdasarkan ininya, lokasinya atau di bagian-bagian jantungnya. Yang pertama otot atria. Nah, ini adalah otot di bagian atrium atau serambi jantung yang atas, ada atrium kanan sama atrium kiri. Bentuknya sangat tipis, kurang teratur, disusun oleh dua lapisan. Lapisan dalam itu seperti serabut yang berbentuk lingkaran. Lapisan luar mencakup kedua atrium. Yang kedua ada otot ventrikuler, ini terdapat di bagian ventrikel atau bilik jantung. Dimulai dari cincin atrioventrikuler. Jadi di batas antara sekat antara atrium dan sekat sih, katup ya. Antara atrium dan ventrikel sampai ke apex. Jadi dari atas ventrikel sampai ke bawah ventrikel itu ya apex itu ya. Kemudian yang ketiga ada otot atrioventrikuler. Nah, ini pemisah antara serambi dan bilik. Atrium dan ventrikel ini selain dinding juga ada katupnya. Nanti kita bahas. Selanjutnya setelah perikardium, miokardium yang paling dalam namanya endokardium. Jadi ini adalah dinding dalam jantung. Jadi bagian dalamnya jantung diliputi oleh membran yang mengkilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium. Nah, kira-kira seperti ini lapisan-lapisan dari otot jantung. Ada perikardium fibrosa di bagian paling luar. Kemudian perikardium serosa, lapisan yang parietal. Setelah itu ada cavum perikardium, di bawahnya ada perikardium serosa lapisan yang visceral. Kemudian ada miokardium. Kemudian paling dalam ada endokardium. Nah, ini sudah ruang jantung ya, di sebelah dalam ini. Dalam hal ini berarti atrium ya. Oh ya, ini di sini ada atrium kanan, di sini ada atrium kiri, di sini ada ventrikel kanan dan di sini ada ventrikel kiri. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Pada garis besarnya, atrium itu fungsinya untuk menerima darah. Ventrikel fungsi utamanya adalah untuk memompa darah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sudah sedikit kita singgung tadi tentang ruang dan katup jantung. Punya 4 ruang, atrium dextra atau kanan, ventricle dextra. Dextra itu kanan ya, kalau kiri namanya sinistra, atrium sinistra sama ventricle sinistra. Muara, oh ya, atrium kanan ini adalah ruang jantung yang menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru. Jadi di situ terdapat muara dari vena cava superior atau pembuluh darah balik besar bagian atas, vena cava inferior bagian bawah. Jadi kalau yang superior ini menerima darah dari area kepala, leher. Kalau yang vena cava inferior itu ya pokoknya bagian bawahnya jantung, mulai dari perut sampai tungkai. Oh ya, kalau tangan itu masuk ke vena cava superior nanti muaranya.
Selanjutnya ada sinus coronarius, ini pembuluh darah arteri koroner. Kemudian ada osteum atrioventricular dextra. Kemudian di atrium kanan juga terdapat sisa fetal atrium kanan atau ini waktu kita masih berbentuk janin di kandungan ibu kita masing-masing terdapat lubang yang menghubungkan atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian saat usia janin sudah aterem atau cukup umur untuk lahir, maka lubang itu akan menutup. Nah, sisa dari lubang itu disebut sebagai fossa ovalis. Nah, selanjutnya ventricle dextra atau kanan itu fungsinya adalah menerima darah dari atrium kanan. Jadi dari atrium kanan dia akan masuk ke ventricle kanan, kemudian dipompa darah keluar dari ventricle kanan ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Dinding ventrikel kanan itu jauh lebih tebal dari atrium kanan. Jadi ventrikel secara umum lebih tebal dindingnya karena kerjanya yang lebih berat untuk memompa darah keluar dari jantung. Dan punya katup. Katup dalam bahasa Latinnya disebut valvula. Kalau bahasa Inggris jadi valve ya. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu ada katup tricuspidalis. Kemudian dari ventrikel kanan ke arteri pulmonal itu ada katup semilunaris pulmonal atau kita singkat biasanya sebagai katup pulmonal gitu aja. Oh ya, tricuspidalis ini maksudnya tri itu 3, cuspid itu daun katup. Jadi katupnya bentuknya punya 3 daun katup. Kalau yang semilunar ini punya 2 saja. Atau bisa disebut sebagai bicuspidalis ya. B itu 2. Kemudian kita lanjutkan ke atrium sinistra atau atrium kiri atau serambi kiri. Itu dia setelah darah ke paru-paru, ngapain darah di paru-paru? Ya tentu saja melakukan proses pertukaran gas. Nah, dari seluruh tubuh, gas kan mengangkut sisa metabolisme, darah mengangkut sisa metabolisme yang bentuknya gas yaitu CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dibawa dipompa oleh ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonal, kemudian masuk atau berdifusi di kapiler alveolus. Nanti kita bahas kapiler. CO2-nya ditukar, dimasukkan ke alveolus. O2-nya atau oksigennya diambil, masuk ke darah, kemudian kembali ke jantung. Nah, lewat atau masuk ke atrium kiri atau atrium sinistra. Nah, yang di sini terdapat perbedaan di mana pada umumnya arteri atau pembuluh nadi itu mengangkut darah yang kaya oksigen, sedangkan vena atau pembuluh balik itu mengangkut darah yang miskin oksigen. Hal sebaliknya terjadi pada sirkulasi atau aliran darah paru atau pulmonal. Jadi untuk arteri pulmonal itu miskin oksigen, sedangkan vena pulmonal itu kaya dengan oksigen. Nah, lanjut dari vena pulmonal masuk ke atrium kanan, setelah itu dipompa masuk ke ventrikel kanan. Atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri atau sinistra. Selanjutnya darah yang kaya oksigen ini akan dipompakan keluar ke seluruh tubuh. Katup di ventrikel kiri ini ada valvula mitralis atau atrioventrikular kiri. Nah, jadi ini
yang membatasi sekaligus menghubungkan antara katup ini membatasi atrium kiri dan ventrikel kiri. Bentuknya trikuspid juga, 3 katup. Kita biasa sebut sebagai katup mitral gitu, biar lebih singkat. Kemudian ada juga katup yang menghubungkan antara ventrikel kiri dengan aorta, pembuluh darah aorta. Namanya katup semilunaris aorta atau katup aorta. Ya, ini jantung kita beserta panah aliran darahnya. Jadi ada, kalau dari seluruh tubuh, darah masuk ke atrium kanan lewat vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, yang biru ini vena. Kemudian masuk ke atrium kanan, kemudian melewati katup trikuspid, kemudian masuk ke ventrikel kanan, selanjutnya masuk ke arteri pulmonal, melewati katup pulmonal, kemudian dari paru, darah masuk lewat vena pulmonal, masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri. Setelah itu dari ventrikel, di sini ada katup mitral, kemudian dari ventrikel kiri akan ke aorta, lewat katup aorta, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, ini yang disebut dengan aorta. Sudah kelihatan adalah pembuluh darah yang paling besar di tubuh kita. Sekarang kita bahas tentang sirkulasi koroner atau aliran darah jantung. Nah, jadi jantung kan butuh, otot jantung kan butuh makan juga. Jadi butuh nutrisi, butuh oksigen juga. Jadi otot jantung disuplai oleh arteri koroner. Arteri koroner sendiri ada arteri koronaria kanan dan arteri koronaria kiri. Nah, garis besarnya begitu. Ini ada arteri koroner kanan, ini ada arteri koroner kiri. Nanti mereka akan bercabang-cabang. Untuk arteri koroner kanan, bercabang untuk menyuplai atrium kanan dan ventrikel kanan, serta menyuplai darah bagi SA node dan AV node. Apa itu node-node yang saya sebutkan nanti kita bahas. Kemudian ada arteri koroner kiri, punya 2 cabang yaitu LAD atau left anterior descendant dan arteri circumflex. Ini ada anterior itu depan, descending itu turun. Jadi ini ada arteri koroner kiri, ini ada LAD atau left anterior descending. Kemudian ini ada arteri circumflex, jadi ke sebelah kiri sampai ke belakang. Sedangkan kalau arteri koronari kanan itu ke depan kanan, kemudian juga ke belakang. Atau posterior descendant arteri. Nah, cabang dari arteri koroner kanan. Nah, ini juga ada tampak belakang dari jantung. Ini ada portalnya dari vena cava inferior. Kemudian ini cabang-cabang dari arteri pulmonal untuk ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Kemudian ini yang vena ya, vena pulmonal. Ini yang arteri pulmonal. Kemudian ini aorta.
Demikian untuk anatomi dari jantung. Nah, kalau ada diskusi bisa ditulis di kolom komentar. Kita lanjutkan ke fisiologi dari jantung. Fisiologi itu artinya fungsi, jadi membahas tentang bagaimana jantung berfungsi. Yang pertama kita bahas tentang elektrofisiologi jantung. Jadi seperti halnya seluruh otot yang lain, jadi otot-otot itu digerakkan oleh impuls listrik. Mungkin yang dulu SMA-nya jurusan IPA pernah eksperimen atau percobaan dengan otot pahanya katak. Nah, jadi saat diberikan impuls listrik dari baterai, otot tersebut bisa bergerak atau berkontraksi. Jadi membuktikan bahwa memang otot itu digerakkan oleh impuls listrik. Nah, jantung juga butuh impuls listrik. Nah, yang spesial dari jantung itu punya mekanisme untuk menghasilkan listrik sendiri. Untuk kontraksi dan relaksasi dari otot jantung itu dipengaruhi oleh perubahan dari membran potensial. Nah, kontraksi itu artinya memendek dan menegang, sedangkan relaksasi itu artinya memanjang, dan kalau menegang itu lawan katanya mengendur. Nah, jadi berkontraksi dan berrelaksasi. Di sini ada membran potensial dengan satuan milivolt. Nah, ini jadi memang ada impuls listrik yang muncul di sini. Jadi kalau ada impuls, semakin kuat impulsnya, otot jantung akan bisa berkontraksi, kemudian setelah mencapai puncak dia akan rileks atau berelaksasi. Jadi nggak bisa kalau kontraksi terus-menerus, harus ada fase relaksasinya. Kalau kontraksi terus-menerus jadi kram. Jantung nggak boleh kram. Kemudian kontraksi dan relaksasi dari otot jantung dipengaruhi oleh elektrolit, terutama natrium dan juga kalsium. Kalsium dan juga kalium. Nah, jadi kita perlu berhati-hati pada pasien-pasien dengan kondisi ketidakseimbangan elektrolit. Kurang kalium bisa bikin gangguan, kebanyakan kalium juga bisa bikin gangguan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa jantung punya mekanisme untuk menghasilkan impuls listrik sendiri. Jadi penghasil listrik utamanya itu namanya S-anode atau nodus sinoatrial. Nah, letaknya di pojok kiri atas dari atrium kiri. Kemudian impuls listrik akan mengalir ke AV node atau nodus atrioventrikuler. Letaknya ada di sekat atrium di dekat muara sinus koroner. Jadi di dekat arteri koroner. Jadi keluarnya arteri koroner dari aorta. Jadi dari ventrikel kiri ke aorta nanti langsung ada cabang arteri koroner. Ini sehingga jantung bisa lebih dulu dapat suplai darah.
Kemudian dari AV node itu turun ke bundle of His atau berkas atrioventrikular. Di bundle of His ini akan bercabang dua cabang serabut atau bundle branches, terbagi jadi kiri dan kanan. Berjalan di bawah endokardium menuruni dinding septum atau sekat antar ventrikel. Kemudian ada yang terakhir ada serabut Purkinje, bentuknya seperti akar gitu, membentuk anyaman berada pada endokardium menyebar di kedua ventrikel. Nah, jadi impuls listrik dihasilkan oleh SA node di sini, yang ini SA node. Jadi dia sebagai pacemaker atau pembuat kecepatan, pembuat impuls. Dari sini turun ke AV node, kemudian ke bundle of His, kemudian ke bundle branches kanan dan kiri, dan berakhir di serabut Purkinje. Jadi impuls listrik inilah yang memungkinkan jantung untuk berkontraksi dan berelaksasi. Untuk atrium kiri sendiri, dia mendapat impuls langsung yang menjalar dari AV node. Nah, impuls listrik atau aktivitas listrik jantung itu dapat direkam oleh alat yang namanya EKG atau elektrokardiogram. Jadi ada yang bentuknya monitor, ada yang bentuknya bisa dicetak atau di print. Yang biasanya ada di film atau sinetron, ada monitor yang seperti gelombang naik turun. Nah, itu namanya gelombang EKG, menggambarkan aktivitas listrik jantung. Kemudian kita bahas tentang yang dimaksud dengan sistol dan diastol. Jadi saya rasa sudah jamak diketahui bahwa ada yang namanya tekanan darah atau tensi. Jadi ada tensi atas atau tensi bawah. Jadi ada yang namanya sistol, ada yang namanya diastol. Tekanan darah atas sistol, tekanan darah bawah diastol. Ditunjukkan dengan angka yang selalu lebih tinggi sistolnya. Jadi contohnya ada tekanan darah 120/80, itu menunjukkan tekanan darah sistoliknya 120 mmHg. Kemudian tekanan darah diastolnya 80 mmHg. Nah, yang dimaksud dengan sistol itu adalah kondisi kontraksi. Kontraksi itu berarti jantungnya sedang menegang, memompa, mengosongkan jantung, mengosongkan ruang jantung. Sedangkan diastol itu adalah fase relaksasi, menjadi rileks otot jantungnya dan mengisi. Jadi kalau jantungnya menegang, dia akan memompa darah keluar. Kalau jantungnya rileks, dia akan menerima darah untuk masuk ke ruang jantung yang sedang mengalami sistol dan diastol. Kemudian kita langsung saja ke gambar ini. Nah, jadi yang terukur oleh alat tensimeter atau sphygmomanometer itu adalah fase sistol di sini, yaitu adalah fase pengosongan dari ventrikel. Jadi saat membukanya katup pulmonal dan katup aorta, saat kedua ventrikel itu menguncup, itu yang terdengar sebagai tekanan darah sistolik. Kemudian saat fase diastolik,
Nah, ini adalah yang terdengar adalah saat katup trikuspid dan mitral membuka, di ventrikel menerima darah dari atrium. Nah, ini yang disebut sebagai tekanan darah diastolik. Ini tabelnya. Kisaran tekanan darah normal itu sebagian besar sumber menyatakan ada di rentang 110 sampai 130 untuk sistolik dan 70 sampai 90 untuk diastolik pada orang dewasa. Kemudian ada yang disebut sebagai curah jantung atau cardiac output, yaitu volume darah yang dipompa oleh jantung selama 1 menit. Dari mana kita menghitungnya? Yaitu dari isi sekuncup atau stroke volume dikalikan dengan heart rate atau frekuensi denyut jantung. Volume sekuncup ini adalah volume darah yang dikeluarkan oleh ventrikel kiri dan ventrikel kanan dalam sekali pompa. Dikalikan dengan berapa kali pompa selama 1 menit, ya dikalikan dengan jumlah denyut jantung. Semakin berat aktivitas, maka curah jantung akan semakin banyak. Semakin turun aktivitas, curah jantung akan semakin berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya cardiac output atau curah jantung. Jadi yang warna hijau ini meningkat. Kalau yang warna merah itu menurunkan atau menghambat dari jumlah curah jantung. Contohnya, kalau ada peningkatan aktivitas, ada peningkatan pernapasan, ini akan meningkatkan curah jantung. Sedangkan kalau terjadi stres, suhu tubuh yang naik, nah itu akan menurunkan curah jantung. Untuk saraf yang mengatur denyut jantung, termasuk curah jantung, ada saraf otonom, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Kita bahas nanti. Sekarang kita bahas tentang anatomi dari pembuluh darah. Jadi sekarang sudah kita masuk ke pipanya. Tadi pompanya jantung, pipanya pembuluh darah, isinya darah. Struktur pembuluh darah di tubuh manusia itu ada 3 lapisan. Nah, nanti kecuali pembuluh darah kapiler. Kita ke sini dulu aja wis. Nah, ini. Ada pembuluh darah setidaknya ada 5 jenis pembuluh darah di tubuh kita, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, sudah kita bahas tadi, dan pembuluh darah kapiler. Ini 3 yang utama. Kemudian arteri yang kecil namanya arteriol, vena yang kecil namanya venula atau venula. Jadi dari aorta kemudian ke arteri, arterinya mengecil jadi arteriol. Jadi semakin kecil daerah yang disuplai, pembuluh darahnya juga perlu semakin kecil. Jadi kayak jalan-jalan desa gitu. Kemudian mengecil lagi berubah menjadi kapiler. Nah, di kapiler inilah terjadi proses pertukaran antara nutrisi, oksigen, dan zat-zat sisa metabolisme seperti ureum, kreatinin, dan juga CO2. Kemudian untuk kembali ke jantung, kapiler akan berubah menjadi venula, kemudian venula membesar menjadi vena. Nah,
Untuk lapisan-lapisan jantung dari lapisan yang paling dalam itu namanya tunika intima. Jadi kalau yang hubungan yang intim itu semakin dalam berarti ya. Kemudian di lapisan luarnya tunika intima itu ada endotelium. Kemudian ada di bagian terluarnya tunika intima ada subendotelial layer. Kemudian di antara tunika intima dan lapisan kedua yaitu tunika media itu ada lamina elastis internal. Kemudian ada tunika media lapisan tengah. Kemudian ada lamina elastis yang eksternal. Kemudian paling luar ada tunika eksternal. Nah, ini saat arteri, yang kiri ini yang merah ini arteri, yang kanan yang biru ini vena. Nah, ini mereka akan bertemu sebagai pembuluh darah kecil yaitu kapiler. Jadi ini di jaringan ya, di taraf jaringan arteri jadi arterial, jadi kapiler, memberikan nutrisi dan oksigen, kemudian ngambil zat-zat sisa dan CO2, kemudian jadi venula, kemudian darahnya masuk ke vena. Ada hal yang membedakan antara arteri dan vena. Yang pertama dari ketebalan dindingnya. Jadi terutama pada tunika medianya kita lihat arteri itu lebih tebal untuk melindungi darah yang kaya oksigen agar bisa dengan selamat diantarkan ke organ dan jaringan dan juga sel. Dinding vena relatif lebih tipis dan punya katup. Nah, apa fungsinya katup ini? Agar aliran darah itu, kalau di arteri kan aliran darahnya didapat tenaga dari pompanya jantung. Sedangkan kalau di vena itu kan enggak. Jadi tergantung dengan ini aktivitas pompa jantung yang ngambil darah dari vena. Nah, katup ini berfungsi agar aliran darah itu hanya berjalan searah ke arah jantung saja. Jadi nahan. Jadi ini katupnya berfungsi satu arah saja. Jadi nggak bisa untuk kembali ke organ. Jadi hanya ke satu arah untuk kembali ke jantung saja. Itu tentang anatomi pembuluh darah. Sekarang kita bahas tentang sirkulasi sistemik. Tadi sudah sirkulasi koroner, sekarang sirkulasi sistemik. Jadi sirkulasi sistemik dimulai saat darah dipompa oleh ventrikel kiri menuju aorta, naik ke atas jantung, melengkung di arkus atau lengkung aorta, dan menurun tepat di anterior kolumna spinalis. Aorta nanti bercabang menjadi arteri iliaka kiri dan kanan, menyuplai darah ke pelvis atau panggul dan tungkai atau kaki. Nah, ini masih terlalu sedikit sebetulnya. Jadi perawat harus mengetahui nama-nama pembuluh darah di tubuh manusia. Jadi untuk yang ini yang relatif besar-besar, mulai dari aorta, yang nanti mungkin akan sering terpakai di dunia kerja, itu ada arteri karotis di leher. Di leher ada arteri karotis. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada arteri
subclavia. Yang atas dulu. Subclavia itu berarti sub itu di balik atau di bawah. Clavia itu dari tulang clavikula, di tulang selangka. Jadi arterinya ada di bawahnya tulang clavikula. Nah, pada pasien-pasien tertentu itu misalnya nih yang butuh pacemaker, jadi dipasang subclavia, vena sih itu, sorry. Jadi untuk arteri karotis itu bisa diraba di bagian samping kanan dan kiri dari leher depan. Nah, ini mengapit trakea. Di situ ada arteri karotis. Dipakai ini sering dipalpasi saat kita melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Jadi untuk mengevaluasi yang dicek, yang pertama diperiksa itu memang denyut karotis. Demikian juga waktu evaluasi setiap siklusnya itu yang dipalpasi juga arteri karotis. Kemudian ada arteri subclavia di dada, di dada atas, di bawahnya tulang clavikula. Kemudian turun jadi arteri axillaris. Kemudian jadi arteri brachialis di siku, di lipatan siku. Kemudian jadi yang sering digunakan juga adalah arteri radialis. Nah, dekat di yang dekat pergelangan tangan yang ada denyutnya itu. Kalau di film-film atau yang banyak anak muda yang depresi, frustrasi itu memilih untuk mengiris pergelangan tangannya. Sebaiknya jangan. Kalau mau bunuh diri ini cara mati yang sangat menyakitkan. Jadi kalau mau bunuh diri cari yang lain aja, bukan saya menyarankan. Tapi alangkah baiknya kalau tidak terlalu menyakitkan. Jadi memang sih pembuluh nadi, tapi matinya itu dramatis banget, jadi harus berdarah-darah agak lama gitu dan nggak mati-mati, jadi kan kasihan ya. Jadi ada baiknya milih pembuluh darah arteri yang lebih besar. Selanjutnya ke bawah ada pembuluh darah arteri, masih namanya aorta. Ada aorta thoracalis, ada aorta abdominalis. Jadi kalau ditekan di ulu hati, di situ teraba ada denyut jeduk-jeduk sama kayak denyut jantung, itu adalah denyut dari aorta abdominalis. Turun jadi aorta iliaka, bercabang ke kanan dan ke kiri. Turun jadi arteri femoral sampai dengan ke bawah ada arteri popliteal sampai ke arteri arcuata. Kalau dari pengalaman di saat kerja, perawat sering untuk mengambil contoh atau sampel darah arteri untuk pemeriksaan gas darah arteri atau blood gas analysis. Yang paling besar dan paling teraba itu memang arteri iliaka. Nah, tapi cukup berisiko karena di situ kumpul sama kan jalurnya itu satu jalur ngelewati tulang panggul bersama dengan vena iliaka sama saraf atau nervus yang mempersarafi tungkai. Jadi ada risiko saat nusuk niatnya ke arteri iliaka jadi kena saraf. Nah, ini bisa menyebabkan nyeri, bisa menyebabkan kalau sampai rusak parah bisa menyebabkan gangguan gerak di tungkai yang terpengaruh.
Karena itu yang sering digunakan untuk ngambil sampel darah arteri itu seringnya arteri brachialis, jadi kanan kiri. Tapi untuk pasien-pasien dengan kondisi yang berat, kalau keseringan diambil juga memar, sehingga kita harus cari yang lain. Pilihan selanjutnya ada arteri radialis sama arteri arcuata di kaki. Kemudian arteri ini contoh yang lain bisa digabung dengan vena untuk membentuk AV shunt atau arteriovenous shunt, atau kayak bypass gitu, disambung. Fungsinya dalam pasien-pasien yang cuci darah, pasien-pasien gagal ginjal, untuk dilakukan cuci darah sehingga cukup dibutuhkan 1 kali tusukan saja. Selanjutnya ada pembuluh darah vena, pembuluh darah balik. Nah, ini sering diwarnai biru karena kayak CO2, dari luar juga kelihatan biru. Kurang lebih untuk nama-namanya sesuai dengan lokasinya, jadi hampir sama kayak arteri. Jadi juga ada vena radialis, kemudian ada vena yang sering digunakan untuk ambil darah itu ini, vena mediana cubiti. Jadi di lekuk siku bagian tengah, jadi dia diapit oleh atau berjalan melewati cekungan tulang humerus, bagian distalnya humerus, jadi cenderung tidak bergerak. Nah, jadi ini enak untuk diambil darah, terutama pada pasien lansia. Jadi yang pembuluh darahnya itu cenderung lari, artinya bergerak saat ditusuk. Jadi vena mediana cubiti ini pilihan yang paling aman. Kemudian ada vena subclavia sama vena jugular. Jugular di leher biasanya menonjol waktu seseorang teriak atau mungkin nyanyi yang keras, jadi vena jugularnya keluar. Vena jugular dan vena subclavia ini pilihan vena yang digunakan untuk masukkan ini CVC atau central venous catheter. Jadi ini kateter intravena yang di vena sentral, berukuran besar, panjang, sampai ke vena cava. Tujuannya dipakai kalau pasien butuh aliran darah dalam jumlah besar, misalkan transfusi darah. Kemudian kalau pasien shock itu bisa cepat ngasih cairan dalam jumlah besar dan banyak dan cepat. Juga bisa masukkan obat untuk bisa dapat yang aliran cepat. Nah, untuk pasien-pasien cuci darah, vena subclavia bersama dengan arteri subclavia ini dipasang yang namanya apa sih? Double lumen. Nah, ada double lumen, ada triple lumen. Itu dipakai untuk akses cuci darah. Jadi, kalau cuci darah itu darahnya pasien diambil dari vena, masuk ke mesin cuci darah, diambil sampah-sampahnya. Kan ginjalnya rusak nih. Ginjalnya rusak, padahal ginjal fungsinya adalah nyaring darah. Kalau nggak dicuci darahnya, si pasien bisa kelebihan sampah, metabolisme di dalam tubuhnya. Kemudian otaknya bisa keracunan, kemudian meninggal. Jadi harus dicuci darah. Di mesin hemodialisa, nah darahnya diambil masuk ke mesin, kemudian darah yang sudah bersih dialirkan masuk lagi ke dalam tubuh lewat arteri. Nah, jadi ada double lumen atau dua jalur vena sama jalur arteri.
Vena-vena yang lain yang sering digunakan ya ini sih vena lengan seperti vena ulnaris radialis, ini vena digitalis juga. Ini digunakan untuk pasang infus. Nah, di sini juga bisa kalau sudah praktek terasa bedanya antara menusuk pembuluh darah arteri sama pembuluh darah vena. Jadi vena tadi yang lapisannya lebih tipis akan beda rasanya nusuknya waktu ngambil darah arteri yang dindingnya lebih tebal. Kita lanjutkan ke mikrosirkulasi. Nah, ini adalah sirkulasi atau aliran darah yang terjadi pada arteriol sampai ke kapiler, lanjut ke venula. Nah, di sini terdapat perpindahan atau pertukaran gas, air, nutrien, zat sisa. Untuk kapiler sendiri bisa dibagi jadi 3 jenis. Ada kapiler continuous, ada kapiler berfenestrasi atau berrongga-rongga kayak spons gitu, cuma rongganya nggak sebanyak spons, sama kapiler discontinue, jadi rongganya relatif lebih gede. Untuk yang kapiler continuous ini antar sel-selnya itu rapat, jadi sedikit sekali ada pertukaran nutrien di sini. Biasanya kapilernya ada di lapisan lemak, lapisan otot, sama saraf. Kemudian untuk kapiler yang berfenestrasi itu ada di ini usus, di vili atau di jonjot usus. Kemudian ada di kelenjar endokrin. Kemudian ada di ginjal, di glomerulusnya ginjal. Untuk yang kapiler discontinue, lubangnya nggak sebanyak di kapiler berfenestrasi, cuma celahnya lebar banget. Ini memungkinkan pertukaran molekul yang lebih besar atau ukuran partikel yang lebih besar. Biasanya letaknya ada di liver atau di hati, kemudian di sumsum tulang, sama di spleen atau di limpa. Nah, protein yang besar seperti albumin dapat menembus dinding kapiler kontinu, tapi lambat. Protein, bahkan eritrosit atau sel darah merah dapat lewat dari situ. Nah, sel darah merah bisa lewat ya menjadi masuk akal karena pembuluh darah kapiler discontinue ini ada di bone marrow, sama di liver, sama di spleen, di mana mereka bertiga adalah organ tempat dibentuk dan didaur ulangnya sel-sel darah. Tekanan darah selanjutnya kita bahas tentang tekanan darah. Tadi sudah sedikit kita singgung saat membahas tentang sistolik dan diastolik. Nah, ini tadi ya rumus dari cardiac output berasal dari mean arterial blood pressure atau tekanan darah arteri rata-rata dikurangi dengan tekanan vena sentral atau CVB dibagi oleh total peripheral resistance atau resistensi perifer total. Jadi kenapa tekanan darah bisa naik? Tekanan darah bisa meningkat saat yang pertama ini tekanan darah itu karena rumusnya adalah cardiac output dikali dengan total peripheral resistance, maka dua komponen ini kalau angkanya naik dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi semakin tinggi atau semakin besar cardiac output atau curah jantung, semakin bisa meningkatkan tekanan darah. Demikian juga semakin tinggi tahanan perifer, juga tekanan darah bisa semakin meningkat.
Untuk total peripheral resistance atau TPR ini, resistensi perifer ini dibentuk oleh diameter dari pembuluh darah. Nah, jadi semakin sempit pembuluh darahnya, maka tekanan yang dibutuhkan semakin tinggi. Seperti halnya kita kalau lagi nyiram tanaman, kalau selangnya itu dipencet, ujung selangnya dipencet, maka tekanan yang dihasilkan oleh air itu semakin tinggi sehingga air bisa menjangkau tanaman atau tanah yang ada di letaknya lebih jauh dari kita. Kalau lubang selangnya diperbesar, maka tekanannya menjadi semakin rendah. Alirannya sih sama, cuma tekanannya semakin rendah sehingga hanya menjangkau daerah yang dekat dengan kita. Seperti itu analogi dari tekanan peripheral resistance atau total peripheral resistance atau resistensi perifer. Nah, kalau pada pembuluh darah, kenapa pembuluh darah itu bisa menyempit? Satu, akibat desakan dari lingkungan di sekitarnya. Contohnya saat orang itu mengalami obesitas atau kegemukan. Jadi pembuluh darahnya itu terdesak oleh lapisan lemak yang tebal. Jadi di ada pembuluh darah lewat di lapisan lemak, lapisan lemaknya tebal sekali. Dia akan kesulitan untuk mengembang, jadi menjadi semakin sempit, tahanannya naik, tekanan darahnya naik. Kemudian juga bisa ada, kalaupun bukan dari lapisan lemak di luarnya, bisa juga ada lemak di dalamnya. Nah, lapisan lemak ini bisa muncul di pembuluh darah. Jadi pada orang-orang yang kelebihan lipid atau kolesterol, ini bisa mengalami yang namanya aterosklerosis. Jadi ada plak di pembuluh darahnya menyebabkan pembuluh darahnya menyempit. Jadi kalau pipanya menyempit, tekanannya naik. Kemudian ada lagi yang bisa menyebabkan tekanan darah naik, yaitu dari elastisitas pembuluh darah. Kenapa kok lansia itu tekanan darahnya cenderung tinggi? Karena pembuluh darahnya sudah lebih tidak elastis atau lebih kaku dibandingkan saat muda. Nah, karena pembuluh darahnya kaku, jadi jadi gimana ya? Tekanannya jadi lebih tinggi dari dindingnya sendiri. Jadi kayak ketahan gitu aliran darahnya sehingga tekanannya bisa menjadi lebih tinggi. Kalau elastis kan cenderung lebih bisa mudah untuk mengkompensasi. Kalau tekanan darahnya naik bisa dinormalkan kalau pembuluh darahnya elastis. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama bisa ada kelebihan asupan. Oh iya, jadi selain dari faktor pipa, faktor lain adalah dari faktor isinya. Jadi di darahnya sendiri terdapat kelebihan darah atau cairan di dalam darah. Jadi kalau cairan di dalam pembuluh darahnya terlalu banyak, tekanan darahnya juga naik. Semakin sedikit darah di dalam pembuluh darah, tekanan darahnya semakin turun. Nah, contohnya pada pasien-pasien kecelakaan di mana terjadi perdarahan. Jadi jumlah darah yang mengalir di dalam pembuluh darah itu berkurang sehingga tekanan darahnya juga berkurang. Demikian juga saat ini ada mineral yang mempengaruhi tekanan darah yaitu natrium atau sodium.
Semakin banyak kadar natrium di dalam darah, natrium itu sifatnya mengikat cairan. Jadi semakin tinggi natrium, semakin banyak darah, semakin banyak cairan dalam pembuluh darah, tekanan darahnya semakin tinggi. Natrium itu kita dapat dari mana? Sebagian besar kita dapat dari garam. Garam kan NaCl, natrium klorida. Jadi orang yang terlalu banyak mengkonsumsi garam, biasanya tekanan darahnya naik atau mengalami tekanan darah tinggi alias hipertensi. Demikian juga pasien-pasien gagal ginjal karena harusnya natrium itu dibuang lewat urin, kelebihan natrium. Nah ini nggak bisa buang, natriumnya ketahan, termasuk urinnya sedikit, cairannya ketahan, ada di dalam pembuluh darah, tekanan darahnya naik. Anda perhatikan pasien-pasien gagal ginjal biasanya tekanan darahnya tinggi. Tekanan darah tinggi selain bisa disebabkan oleh gagal ginjal, bisa juga sebaliknya bisa menyebabkan gagal ginjal. Nanti kita bahas lain waktu. Kemudian ini ya, peningkatan volume cairan bisa meningkatkan curah jantung. Peningkatan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer akan meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang lain ini ya, penyempitan vena bisa tadi sudah dibahas. Saraf simpatis. Nah, saraf simpatis yang meningkatkan aktivitas jantung dan pembuluh darah itu salah satunya bisa dipengaruhi oleh stres. Stres yang seringkali tidak diinginkan, misalnya saat mengalami hal-hal yang mengagetkan, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menyedihkan, itu bisa menimbulkan stres. Kalau terjadi stres, yang akan terpengaruh adalah saraf simpatis. Ya, kalau saraf simpatis sudah bekerja, maka aktivitas jantung akan meningkat. Aktivitas pembuluh darah akan menyempit, sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Ya, kira-kira itu yang beberapa hal yang bisa meningkatkan dan menurunkan tekanan darah. Nah, di lain waktu mungkin akan kita bahas tentang ini, faktor-faktor kimia seperti hormon yang dapat meningkatkan maupun menurunkan tekanan darah, termasuk obat-obatan. Ini sedikit sudah kita bahas tadi tentang sirkulasi pulmonal. Jadi ada sirkulasi khusus, yang khusus sirkulasi tetangga antara jantung dan paru. Jadi dari jantung kanan ke paru-paru, ke jantung kiri, ke seluruh tubuh. Ya, pompanya sudah, pipanya sudah, kita bahas tentang isinya. Nah, ini akurat juga ini, tabung darah lengkap, warnanya ungu, karetnya. Darah kita itu kan warnanya merah nih. Warna merah itu muncul dari warna dari sel darah merah. Jadi sebenarnya kita punya 3 sel darah plus cairan darah. Jadi cairan darah itu sebetulnya warnanya kuning, namanya plasma. Kemudian jadi kalau Anda diambil sampel darah, dimasukkan ke tabung, kemudian diputar di laboratorium, di sentrifuge. Tindakan sentrifuge akan memilah komponen darah berdasarkan berat jenisnya. Dari yang paling ringan ada plasma darah, cairan darah. Di bawahnya ada sel darah putih yang fungsinya untuk pertahanan tubuh atau imun, sistem imun. Di bawahnya ada platelet atau trombosit, fungsinya untuk pembekuan darah, menutup luka. Yang paling bawah, yang jumlahnya paling besar sehingga bisa mewarnai darah, yaitu sel darah merah. Tugasnya adalah mengangkut nutrisi dan
oksigen. Mana yang penting? Oh, penting semua. Nggak cuma sel darah merah saja. Kita bahas plasma. Jadi cairan darah itu aslinya ya plasma ini. Di plasma terdapat ion atau elektrolit seperti natrium, kalium, ada juga klorida, ada kalsium, ada magnesium, yang semuanya dibutuhkan dalam jumlah yang cukup oleh tubuh kita. Ada juga fosfat, ada juga karbonat, aja tiga. Demikian juga ada protein dalam bentuk asam amino. Jadi itu semua diangkut di plasma. Jadi kalau meriksa albumin, meriksa elektrolit, itu meriksanya di plasmanya. Selanjutnya adalah eritrosit atau sel darah merah. Ini sel yang paling banyak dalam darah. Di dalam eritrosit yang bentuknya bikonkav atau cekung. Nah, ini sel darah merah. Di dalam sini ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini fungsinya mengikat oksigen, membentuk HbO2, sehingga oksigen bisa diantarkan oleh sel darah merah ke seluruh tubuh. Sel darah merah ini diproduksi di mana sih? Diproduksi melalui proses yang namanya eritropoiesis di sumsum tulang orang dewasa, terutama di sumsum tulang belakang. Kalau pada janin atau fetus itu diproduksinya di hati, di liver, sama di limpa. Umurnya sel darah merah itu 120 hari. Jadi kalau sudah 120 hari, dia akan didaur ulang. Dihancurkan oleh makrofag, ini salah satu bentuk sel darah putih, di dalam hati dan limpa. Jadi seperti yang sudah kita bahas di kapiler tadi ya, diproduksi sel darah merah diproduksi di sumsum tulang, kemudian didaur ulang di limpa sama di hati. Hemoglobin itu punya komponen heme, dipecah, dikonversi menjadi bilirubin. Nah, ini bilirubin akan diekspresikan ke dalam empedu. Empedu itu cairan bilirubin yang dihasilkan oleh liver hasil dari pemecahan heme. Kalau hemoglobin itu dipecah terlalu banyak, maka akan menyebabkan kelebihan bilirubin. Karena bilirubin itu aslinya warnanya kuning coklat, sehingga kalau kebanyakan bilirubin, orang akan terlihat seperti kuning atau disebut juga dengan ikterus. Kuningnya awalnya biasanya di sklera atau di bagian putihnya mata, disusul oleh kuku, jadi ujung-ujung jari akan berwarna kuning. Kalau terlalu parah bisa muncul atau kelihatan banget di wajah dan juga di seluruh tubuh. Sel darah yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, tugasnya adalah sebagai tentara, jadi melindungi tubuh melawan infeksi dari benda asing. Bisa dibagi berdasarkan bentuknya menjadi granulosit, limfosit, dan monosit. Kemudian granulosit dibedakan lagi menjadi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Jadi ini bentuknya sel darah putih. Mereka lah yang selama ini berjasa melindungi kita dari berbagai macam infeksi, lebih-lebih kita hidup di negara tropis. Jadi banyak ancaman dari infeksi penyakit-penyakit tropis. Kita dilindungi oleh sel darah putih ini.
Bagaimana sel darah putih melindungi kita dari infeksi? Misalnya nih, ada bakteri masuk ke tubuh kita. Nah, yang bergerak itu neutrofil. Neutrofil akan melakukan proses fagositosis atau memakan. Jadi bakterinya dimakan sama neutrofil, kemudian dihancurkan, dibunuh. Eosinofil untuk parasit yang lebih besar, misalkan cacing. Tentu saja cacing yang masih ukuran mikro. Kadarnya meningkat pada penyakit alergi. Basofil ada histamin. Nah, histamin ini adalah yang bertanggung jawab saat kita mengalami biduran atau alergi. Nah, flu juga seperti itu. Jadi kalau ada misalnya alergen, misalnya pasien-pasien misalnya nih alergi dingin. Nah, kalau kena dingin kulitnya akan gatal dan memerah, hidungnya berair, kemudian tersumbat. Nah, ini adalah ulah dari histamin yang dikeluarkan oleh basofil. Gatal bahkan sampai bisa menyempitkan jalan napas, ini harus diatasi dengan antihistamin, obat-obatan antihistamin. Kalau yang bentuknya topikal, obat luar itu bisa dipakai untuk gatal-gatal, berikan antihistamin, oles bisa seperti itu, atau kadang ada bedak yang juga mengandung antihistamin. Terus sel darah yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Nah, ini bertugas dalam menutup luka, menyembuhkan luka. Luka hati bisa? Ya bisa. Kalau hati sungguhan, maksudnya liver, ini disembuhkan oleh trombosis. Jadi kalau ada perobekan di pembuluh darah, di dalam darah ada darah, kemudian pembuluh darahnya robek, kena pisau kah, kena silet, kena jarum. Nah, ini muncul cedera, kemudian pembuluh darah akan dibuat untuk bereaksi dengan cara menyempit untuk mengurangi aliran darah, kemudian trombosit akan diaktifkan untuk membentuk gumpalan di pembuluh darah yang terluka. Nah, setelah terbentuk gumpalan, dia akan pecah, kemudian melepaskan kayak tali yang akan membentuk jaring. Nah, jaring ini akan menahan darah untuk keluar dari dalam pembuluh darah, kemudian secara perlahan akan semakin rapat dan akhirnya bisa menutup pembuluh darah untuk kemudian kembali ke bentuknya yang semula. Nah, dalam proses penyembuhannya ada yang bisa kembali ke bentuk semula, ada juga yang meninggalkan bekas atau scar. Jaring-jaringnya yang saya sebutkan tadi namanya fibrin. Nah, sekarang kita bahas tentang golongan darah. Ini juga penting. Jika seseorang kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, maka pertolongan utamanya adalah dengan melakukan transfusi darah. Nah, dari hasil penelitian, ada dua jenis penggolongan darah yang penting, yaitu golongan atau sistem ABO dan sistem Rhesus atau RH. Jadi ada
Kalau dari sistem ABO ada orang yang golongan darahnya O, A, B, dan AB. Kalau resus ada dua macam, resus positif sama resus negatif. Nah, masing-masing golongan darah ABO punya dua resus. Jadi ada orang dengan golongan darah O positif, O negatif, sampai dengan AB negatif. Kalau dari sisi persentase, nah golongan darah O itu yang paling banyak pemiliknya di seluruh dunia, mencapai 40% O yang positif. Jadi kalau bersama O negatif ada 49%. Hampir separuh penduduk bumi ini golongan darahnya O. Penduduk bumi dan ISS mungkin ya, yang karena ada astronot di luar bumi. Untuk sementara mereka bukan penduduk bumi. Kemudian tapi O yang resusnya negatif ini sedikit 9%. Pemilik golongan darah terbanyak kedua yaitu A positif 31%, B positif 8%, A negatif 7%, B negatif 2%. Nah, ini manusia terpilih yang jumlahnya dikit banget itu adalah golongan darah AB. Jadi tolong yang golongan darahnya AB jangan kecelakaan, jangan berantem. Nanti susah cari donornya ya kalau kehilangan darah dalam jumlah banyak. Karena pemiliknya cuma 2% yang AB positif, ya lebih sial lagi AB negatif itu cuma 1%. Jadi kalau AB negatif kehilangan darah itu nemu donornya itu mungkin bisa di negara lain karena pemiliknya cuma 1%. Dengar-dengar sih kalau penduduk Indonesia itu sebagian besar positif resusnya. Negatif itu biasanya orang-orang Kaukasia atau Eropa. Nah, apa fungsi dari penggolongan ini? Kita harus berikan terapi transfusi darah dengan jenis atau kepada orang dengan jenis darah yang tepat sama seperti jenis darah donor. Donor itu orang yang memberikan darah, resipien itu orang yang menerima darah. Nah, jadi hati-hati dalam memberikan transfusi darah. Kalau perawat itu tugasnya ngambil sampel darah untuk kemudian dikirim ke PMI atau ke bank darah untuk kemudian di sana dilakukan pengecekan atau tes kecocokan antara sel darah sampel dengan sel darah donor. Nah, jadi dicari dulu golongan darahnya si resipiennya atau si pasiennya itu apa, mulai dari golongan ABO-nya sampai resusnya. Kemudian dicarikan pendonor ataupun stok darah yang cocok. Misalnya dapat si pasiennya ini golongan darahnya A positif. Nah, golongan darah A positif itu ini bahas ABO-nya dulu ya. Golongan darah A itu punya antigen A, punya antibodi anti B. Kalau golongan darah B punya antigen B, punya antibodi A. Ini 100% nggak boleh ketemu. Gimana kalau mereka ketemu? Antigen sama antibodi yang cocok, nah itu bisa menyebabkan yang namanya hemolisis atau pecahnya sel darah. Jadi ini ada golongan darah B nih, ketemu sama golongan darah A. Nah, golongan darah A punya anti B. Nah, anti B-nya ketemu sama antigen B, cocok, plek. Nah, begitu ketemu, nah ini
sel darah merahnya pecah semua. Kalau sel darah merahnya pecah semua, orangnya kehabisan darah, bisa meninggal dalam waktu yang singkat. Golongan darah AB itu punya antigen A dan B, tapi nggak punya antibodi. Nggak punya antibodi AB. Nggak punya anti A, nggak punya anti B. Sedangkan sebaliknya pada golongan darah O, itu nggak punya antigen, tapi punya dua jenis antibodi. Dahulu kala katanya pernah ada yang namanya donor universal, yaitu O, dan resipien universal, yaitu AB. Nah, ternyata tetap bisa terjadi hemolisis kalau golongan darah AB nerima golongan darah lain maupun golongan darah O ditransfusikan ke golongan darah lain. Cuma ini bisa dilakukan dalam kondisi yang betul-betul darurat, misalkan saat perang. Kalau nggak nemu, ya sudah kasih aja O. Atau golongan darah B bisa nerima semua golongan darah, tapi tentu saja akan tetap terjadi hemolisis. Tapi setidaknya untuk beberapa saat nyawanya bisa ditahan untuk tetap tertolong sampai nemu golongan darah yang tepat. Itu untuk golongan darah ABO. Nah, apa relevansi dari golongan darah resus? Ini dia. Contohnya ada pada pernikahan antara ayah yang resusnya positif dengan ibu yang resusnya negatif. Karena sifat resus negatif itu yang apa istilahnya, non dominan ya. Yang dominan itu resus positif. Jadi sifat dari resus negatif itu kalau kalau dua atau sepasang suami istri punya anak, maka anaknya kalau suaminya positif, istrinya negatif, anaknya pasti positif karena positif dominan. Nah, tidak akan terjadi apa-apa pada anak pertamanya. Anak pertamanya bisa lahir dengan selamat, tetapi saat berada di kandungan, resus positifnya si anak akan masuk ke aliran darahnya si ibu. Ibu yang resusnya negatif, dia akan membentuk antibodi positif untuk melawan resus positif atau sel darah yang resusnya positif. Pada kehamilan kedua, nah bayi atau janin yang resusnya pasti positif seperti kakaknya ini akan diserang oleh antibodi positif dari ibunya. Nah, kalau sudah kena antigen positif ketemu antibodi positif, sama akan terjadi hemolisis. Janinnya, darah dari janinnya akan pecah sehingga bisa meninggal di dalam kandungan. Resesif ya, kalau golongan darah resus negatif itu bersifat resesif. Nah, ini yang sudah sedikit kita singgung tadi tentang saraf otonom, efek dari saraf parasimpatis dan saraf simpatis. Gampangnya kalau yang meningkatkan itu kerjaannya simpatis, yang menurunkan kerjaannya dari saraf parasimpatis. Nah, gimana kalau tekanan darah rendah pengen dinaikkan jadi normal misalnya, ya dirangsang saraf simpatisnya. Jadi bisa dengan meningkatkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meningkat bisa meningkatkan curah jantung, juga bisa meningkatkan tahanan perifer, pada akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah. Demikian juga pada penderita darah tinggi
disetting sedemikian rupa agar lebih rileks. Kemudian jangan obesitas, kurangi stres. Ini kalau hubungannya dengan saraf otonom ya, simpatis sama parasimpatis, sehingga nanti pembuluh darahnya lebih rileks, curah jantungnya turun, tekanan darahnya bisa turun. Ini sumber yang saya gunakan untuk menyusun bahan ajar review sistem kardiovaskuler. Kita sudah sampai di akhir dari kuliah kali ini. Untuk diskusinya bisa ditulis di kolom komentar. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan subscribe dan berikan tanda jempol. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.